Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlahir dari rahim seorang ibu, dari seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dicampakkan di dalam sebuah kotak kardus seperti sampah, ditampung oleh panti. Ternyata pantinya pun juga bukan orang baik-baik, dirawat tapi bukan oleh orang baik, lalu menjalani hidup yang sulit. Bayangkan, itu kehendak siapa? Dia tak pernah memilih untuk mendapatkan rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Dia tak pernah minta supaya dilahirkan, tapi itulah hidup. Akhirnya dia tetap menjalani itu dalam keadaan fisik yang tak sempurna. Orang tua tak lengkap, fisik tak sempurna, tapi hidup terus juga berjalan. Orang tak boleh mati bunuh diri, karena bunuh diri tak menyelesaikan masalah dalam ajaran Islam. Sampai lambat laun, sampai masanya menikah. Menikah pun juga tak mendapatkan suami yang layak, mendapatkan orang yang juga tak bertanggung jawab. Sudahlah orang tua tak lengkap, tak sempurna, mendapatkan orang tua yang tidak baik, lalu kemudian mendapatkan pendamping hidup yang tak semestinya. Dari hasil pernikahan itu dapat pula lah anak-anak yang juga tak berbakti. Apalah lagi nikmatnya hidup. Coba bayangkan, indahnya senda gurau dengan ayah dan ibu tak dia dapatkan. Nyamannya hidup di bawah lindungan, naungan seorang suami juga tak dia dapatkan. Bakti seorang anak pun tak juga diperoleh. Lalu kemudian kapan dia merasakan nyamannya, indahnya hidup itu? Kapan? Inilah kesulitan. Tapi orang beriman tak pernah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Disitulah maqam yang paling tinggi. Raditu billahi rabbah. Aku ridha ya Allah. Ridha bukan berarti pasrah. Ridha bukan berarti tidak berbuat. Bukan apatis. Apatis bukan ridha. Maka orang beriman itu ridhanya beda. Dia tetap berjuang. Tapi kalau dapat juga yang seperti itu, maka dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ini akan ada akhirnya. Di mana akhirnya? Saat ruh berpisah dengan jasad. Saat itulah dia tersenyum bahwa dia diuji Allah Ta'ala dengan kesulitan, kesusahan. Ya, wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu, minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang jiwa, sakit, cacat, mati, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering, kerontang, wa basyiris sabirin. Tapi tetap engkau berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menahan lidahnya untuk mencaci maki, menyumpah serapah Allah. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka yang ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, mereka mengucapkan kalimat keluar dari mulutnya. Apa kata dia? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan kesulitan ini, jangankan kepayahan ini, inna, kami pun lillah, milik Allah. Seperti mayat yang dimandikan orang hidup, tangannya mau dibelokkan ke sini, kakinya mau dibengkokkan, mau itu dia tak ada kuasa lagi. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Itulah yang kita ucapkan setiap pagi selesai salat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk. Aku tak punya kuasa, walahul hamd. Aku tak punya puji-puji, puja-puji, tak layak dipuja-puji. Apa yang aku punya? Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia kuasa atas segala sesuatu. Kalau hidup ini susah, dia tak berkeluh kesah. Kenapa? Akan ada akhirnya saat ruh berpisah dengan jasad. Kalau hidup ini senang, dia tak angkuh dan sombong. Kenapa? Karena kesenangan itu pun akan berakhir. Orang kafir pemahamannya tak begitu. Kalau dia susah, stres, depresi, kenapa? Ini tak akan berakhir. Susah, susah, susah. Sebetulnya kesusahan itu tidak sebanyak kesusahan yang dia terima. Kesusahan itu sebetulnya sedikit, tapi karena cara dia berpikir melihat kesusahan itu sehingga bertumpuk-tumpuklah kesusahan itu dalam kepala. Orang beriman tidak, kesusahan itu banyak,
tapi karena dia melihatnya sedikit dan dia bersandar kepada yang maha kuat, maha besar, maka susah yang besar itu pun menjadi kecil di hadapannya. Jadi sebenarnya bukan terletak pada materinya, tapi kepada sikap dia menghadapi materi tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman masalah besar tampaknya menjadi kecil, yang kecil seolah-olah tak ada. Orang kafir masalah kecil menjadi besar, yang amat besar sangat besar sekali. Kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada yang maha kuasa, tak dibalikkannya, tak mampu dia istirja. Istirja dia ambil dari kata raja'a, pulang, kembali. Istirja dikembalikan segala sesuatu itu kepada pemiliknya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri, suami, tak selamanya sakinah, mawaddah, warahmah. Betul, Allah Ta'ala mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Laki-laki, perempuan, pakaiannya beda, bentuknya beda, sukunya beda, latar belakang beda, kronologis hidupnya berbeda, tiba-tiba disatukan dalam satu rumah tangga, masing-masing mencari ketenangan. Ini ingin mencari ketenangan di sini, ini ingin mendapatkan ketenangan di sini, tapi ternyata yang ditemukan bukan ketenangan. Dulu Pak Ustadz sebelum nikah tak sekacau ini bentuk saya ini. Cobalah tengok sekarang, hancur babak belur. Nampak terus problem, penuh dengan masalah. Masalah menikah, masalah muncul anak, tambah masalah, nambah ini, tambah masalah, pergi tempat kerja, masalah, ini masalah. Hidup ni kalau sudah masalah itu menengok baygon macam Coca-Cola. Main ke menara masjid, nengok ke bawah macam sejengkal, bawaannya mau mati aja, mau terjun. Maka ada masa-masanya orang itu istirahat dari segala macam kelah. Kesulitan hidup itu akan berakhir dengan kematian. Jadi kalau ada orang yang tak sabar, mana tahu dia ngadu ke Bapak Ibu, banyak betul kesulitan saya ni Pak Ustaz. Sabar, ini ujian dari Allah, tapi saya tak sabar saya menghadapnya. Tahan sampai masanya nanti berakhir ni semua. Kapan berakhirnya Pak Ustaz? Ketika ruh berpisah dengan jasad.